wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan berupa nikmat kesempatan dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia untuk bersama-sama mempelajari agama Islam. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan adab kita berkaitan dengan adab-adab Islam, masih tentang adabu as-salam, adabus salam wal isti'dan, adab tentang salam. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita telah sampaikan beberapa ayat pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan fadilah, tentang keutamaan dari mengucapkan salam. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Jadi Allah menyeru di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam suatu rumah, yang mana rumah ini bukan rumah milik kita. Bahkan kalaupun itu rumah milik kita pun sama, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain daripada rumah kalian sampai kalian meminta izin kepada pemiliknya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan saat kita bertamu itu adalah kita meminta izin. Kemudian kita ucapkan salam kepada mereka. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Jadi apabila kalian masuk ke dalam sebuah rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sendiri, tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Karena mengapa kita sampaikan kemarin, saat kita mengucapkan salam kepada orang lain, pada hakikatnya kita telah mendoakan kebaikan untuk kita sendiri. Salam itu kita sampaikan kemarin mengandung 3 unsur doa yang luar biasa apabila salam tersebut kita ucapkan secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, kita juga mendoakan kepada saudara kita agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan agar saudara kita ini mendapatkan keberkahan dalam segala hal. Nah, artinya ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita sebenarnya pun berharap agar mereka mendoakan kita. Karena mengucapkan salam adalah suatu hal yang disunnahkan, sedangkan menjawab salam adalah kewajiban. Artinya ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kita pun akan dibalas dengan bentuk kebaikan, yaitu didoakan perkara 3 hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah salam tersebut
dengan salam yang lebih baik. Artinya kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum saja, maka kita hendaknya mengucapkan jawaban dengan yang lebih baik lagi. Kita sempurnakan waalaikumsalam warahmatullah. Atau yang lebih baik lagi adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perintah dari Allah, apabila kita diucapkan salam oleh seseorang, maka hendaknya kita balas salam tersebut. Baik kita jawabnya dengan jawaban yang sempurna, atau kita jawab sebagaimana yang diucapkan kepada kita. Kemudian di ayat yang terakhir di dalam kitab ini disebutkan tentang kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengutus malaikatnya untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana malaikat ini kemudian menyamar menjadi seorang manusia. Maka tak kala malaikat ini masuk ke dalam rumahnya Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan qalu salama, mengucapkan salam juga. Yang kemarin kita sampaikan bahwasanya salam ini bukan saja salam bagi manusia, tetapi pun nanti akan menjadi ucapan salam bagi kita kepada penduduk surga. Bahkan salamnya malaikat pun sama, salamnya seperti kita. Bahkan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita pun kelak pada di akhirat ketika kita masuk ke dalam surga sama teksnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama. Jadi para malaikat pun sama mengucapkan salamnya seperti kita. Jadi tidak ada perbedaan kalau manusia mengucapkan salam seperti ini, kemudian kalau malaikat seperti ini tidak ada. Jadi semuanya sama, salamnya sama. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis-hadis yang membahas tentang fadilah dari kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna rajulan, bahwasanya ada seseorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi. Apa yang ditanyakan? Ayyal islami khair, ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang paling baik? Maka Nabi katakan kepada orang yang bertanya ini, qala tut'imut ta'am, yaitu engkau memberikan makanan kepada orang lain. Jadi ini termasuk bentuk kebaikan, manakala kita memberikan makanan yang kita miliki kepada orang lain. Memberikan makanan kepada sesama kita, sesama manusia, ini merupakan bentuk kebaikan yang luar biasa. Jika kita pernah membaca sebuah hadis di mana Rasul pernah mengisahkan bahwasanya di zaman dahulu ada seorang wanita yang profesinya sebagai seorang baghi, yaitu sebagai seorang pelacur. Pasti termasuk dosa yang sangat besar. Akan tetapi kemudian suatu hari wanita ini ketika pulang dari kerjanya melewati sebuah jalan, yang kemudian di tengah jalan wanita ini bertemu dengan seekor anjing, yang pada saat itu wanita ini juga pun dalam kondisi tengah kehausan. Sehingga apa? Ketika wanita ini menemukan sebuah sumur di pinggir jalan, dia segera untuk masuk ke dalam sumur tersebut dan kemudian minum dari airnya. Maka tak kala kemudian dia muncul, dia keluar dari sumur tersebut, dia mendapati ada seekor anjing yang tengah kehausan sampai menjulurkan lidahnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, sampai anjing tersebut yang memakan tanah yang masih basah, dengan harapan supaya apa? Mendapatkan kelegaan ketika makan tanah yang telah basah tersebut. Maka kemudian dia berkata, sungguh anjing ini telah sampai pada batas kehausan sebagaimana saya pun tadi merasakan kehausan yang sama. Maka kemudian dia masuk kembali ke sumur, kemudian diisilah sepatunya dengan air, lalu diminumkan kepada seekor anjing yang kehausan tadi. Maka dengan perbuatan yang tadi, Allah Subhanahu wa taala pun
bersyukur kepadanya. Karena ngapa? Karena telah membantu makhluk hidup, meskipun makhluk tersebut adalah, ya kalau di kita adalah hewan yang najis, karena anjing itu kan hewan yang najis. Tetapi apa? Karena bentuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengampunkan dosanya dan kemudian masukkan ke dalam surga. Maka di sini, di dalam hadis ini Rasul katakan kepada kita, tut'imut ta'am. Di antara baiknya Islam seseorang adalah mereka memberikan makan kepada orang lain. Nah, di sini jika memberikan makan kepada hewan saja kita mendapatkan pahala yang luar biasa, terlebih kepada sesama kita, sesama manusia, terkhusus kepada sesama muslim pula. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kemudian di antara bentuk kebaikan Islam yang lainnya adalah hendaknya engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui ataupun orang yang tidak engkau ketahui. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi, begitu banyak kebaikan dalam Islam, dan di antara bentuk kebaikannya adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Terkhusus kepada yang kita kenal, kepada tetangga kita, ya, kepada saudara kita, ya, maka ini lebih layak lagi. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu taala Adam. Jadi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, dan Adam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Apa yang Rasul katakan di sini? Qala idhhab fasallim ala ulaika. Maka Rasul katakan di sini, ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memberikan salam kepada mereka. Dan mereka yang dimaksud di sini adalah nafarun minal malaikati julus, yaitu kepada para malaikat yang tengah duduk. Karena Nabi Adam itu kan saat pertama kali Allah ciptakan, Allah tempatkan Nabi Adam di dalam surga. Bahkan iblis laknatullah pun itu dulunya Allah tempatkan di dalam surga. Tak kala Allah selesai menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berikanlah salam kepada mereka, yaitu kepada para malaikat yang tengah duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, dan dengarkanlah wahai Nabi Adam apa yang akan diucapkan mereka kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyataka, karena sesungguhnya apa yang akan diucapkan para malaikat kepadamu itulah ucapan salam dirimu dan ucapan salam para keturunanmu nanti. Maka apa yang diucapkan? Assalamu alaikum. Jadi yang diucapkan para malaikat kepada Nabi Adam, yang diucapkan Nabi Adam kepada malaikat adalah ucapan Assalamu alaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Faqalu assalamu alaika wa rahmatullahi fazadahu wa rahmatullahi, muttafaqun alaih. Jadi ada sini riwayatnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan juga Imam Muslim. Jadi para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahkan saat Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Adam, Allah ajarkan tentang tata cara mengucapkan salam yang terbaik. Jadi salam yang terbaik itu ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, bukan ucapan-ucapan selainnya. Boleh kita misalnya bertemu dengan saudara kita mengucapkan hal-hal yang lainnya, tapi yang paling baik adalah kita mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum, yang kemudian setelah itu mau kita tambahkan dengan menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian hal-hal yang lainnya itu diperbolehkan. Tapi yang lebih baik dan lebih utama adalah saat kita bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, di hadis yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Imarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Jadi Barra bin Azib mengatakan Rasul memerintahkan kepada kita, kepada umatnya, tentang 7 perkara.
Di antara 7 perkara tersebut disebutkan yang pertama, bi'iyadatil marid. Hendaknya kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kita menjenguk orang yang sedang sakit. Bahkan kalau bisa saat kita menjenguk mereka, kita doakan kebaikan. Karena orang yang mendoakan kebaikan kepada teman yang sedang sakit, para malaikat pun akan mendoakan kebaikan kepada kita. Ini yang pertama. Jadi hendaknya kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini setiap hari dia akan mencari orang-orang yang sakit. Jadi dia akan mencari siapa di antara kaum muslimin, di antara para sahabat-sahabatnya yang sakit, yang kemudian beliau akan mengunjunginya. Maka tak kala Rasul bertanya kepada sahabatnya, siapakah pada pagi hari yang telah mengunjungi orang yang sakit? Maka pasti akan didapati orang pertama yang mengangkat tangannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini jadi di antara hak seorang muslim adalah hendaknya menjenguk saudaranya sedang sakit. Yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan wa ittiba'ul janaiz, yaitu mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah sampai dikebumikan, sampai ke liang lahat. Bahkan di antara fadilah dari kita mengantarkan jenazah itu, kata Nabi SAW, akan diberikan pahala 1 qirat. Kalau kita mensolatkan saja pahalanya 1 qirat. Kalau kemudian kita sampai mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, kita akan diberikan 1 qirat yang lainnya. 1 qirat kata Nabi SAW, mithlu Jabalil Uhud, banyaknya seperti gunung Uhud. Jadi ini pahala yang Allah berikan kepada orang yang pertama mensolatkan orang yang meninggal dunia. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan yang lain, kita mengantarkan jenazah, maka akan diberikan pula 1 qirat. Jadi kita bisa mendapatkan 2 qirat dalam 1 kali waktu. Kalau tidak ya sholatnya saja, ataupun kalau tidak ya mengantarkan jenazahnya saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang diperintahkan Rasul kepada umatnya adalah wa tashmitul atis, yaitu kita menjawab orang yang sedang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Ini diantara kewajiban kita, dengan syarat kita mendengar ya. Kalau enggak mendengar ya tidak perlu kemudian kita mengucapkan yarhamukallah. Bahkan para ulama kemudian membahas saat seseorang bersin ketika sedang sholat pun diperbolehkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi misalnya kita sedang sholat kemudian kita bersin, maka kita boleh, bahkan dianjurkan pula untuk mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan tidak mengeraskan dan mengangkat suaranya. Karena dikhawatirkan kalau kita mengangkat suara, teman kita di samping kanan, teman kita di samping kiri kemudian terdengar, sehingga apa, mereka pun akan menjawab tasmid kita. Sehingga apa, kalau dalam sholat tidak perlu untuk dikeraskan, tapi tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara hal yang diperintahkan Rasul kepada umatnya adalah wa nasrud dha'if, yaitu membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita dianjurkan pula untuk mengangkatkan sesuatu barang ke kendaraan orang yang kita lihat. Jadi kalau kita misalnya lewat suatu tempat, melihat ada seseorang membawa benda yang berat atau mungkin sesuatu yang ingin dinaikkan ke kendaraannya, maka di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah kita bantu menaikkan barang tersebut. Atau mungkin membantu orang-orang yang lemah dalam hal yang lainnya, dalam hal misalnya finansial, dalam hal misalnya yang lain sebagainya, kita sangat dianjurkan. Ini yang keempat. Yang kelima, wa'aunul madlum, kita membantu orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang yang teraniaya, kemudian kita mampu untuk mengubah kedzaliman tersebut, kita sangat dianjurkan untuk membantunya. Kita tahu bahwasanya doa orang terzalimi itu, kata Nabi SAW kepada sahabatnya, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jadi Rasul pernah suatu saat ketika mengutus sahabatnya pergi ke kota Yaman itu untuk mendakwahkan penduduknya kepada agama Islam,
Nabi berpesan kepada mereka, apabila mereka sudah mau masuk Islam, maka perintahkanlah untuk membayar zakat, salat kemudian zakat. Kemudian Nabi katakan, dan janganlah kalian mengambil harta-harta terbaik bagi mereka, dari mereka, kemudian kalian tinggalkan harta-harta yang buruk. Dan takutlah kalian kepada orang-orang yang terdolimi. Karena mengapa? Kata Nabi SAW, doa orang yang terdolimi itu makbul. Bahkan sampai doa tersebut dipanjatkan oleh orang muslim pun, orang non muslim pun insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih kalau kemudian yang berdoa adalah seorang muslim. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menolong, membantu orang-orang yang tengah terdolimi atau teraniaya. Yang selanjutnya, diantara hal yang diperintahkan Nabi kepada umatnya adalah wa ifsya'us salam. Dan ini adalah pembahasan kita, yaitu menebarkan salam. Menebarkan salam. Jadi salam itu kita ucapkan saat kita bertemu kepada saudara kita, saat kita berhadapan dengan saudara kita. Jadi kita diperintahkan. Bahkan tidak hanya ketika bertemu saudara kita yang masih hidup, bahkan di antara hak yang Nabi perintahkan kepada kita saat kita masuk ke dalam kuburan itu adalah hendaknya kita mengucapkan assalamu alayka ahlad diyar. Artinya bahkan sampai saudara kita sudah meninggal pun kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Maka terlebih kepada saudara yang masih hidup, kita doakan kebaikan dan hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir, wa ibraru al-muqassam, dan kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sumpah. Jadi kalau kita pernah bersumpah atau mungkin bernazar, maka kita diperintahkan untuk menepati sumpah tersebut, nazar tersebut. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang munafik yang memiliki sifat di mana mereka banyak bersumpah, banyak berjanji, tapi kemudian mengingkarinya. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas dari hadis yang kita bacakan tadi, di antara dari sekian banyak yang Nabi perintahkan kepada umatnya, Nabi perintahkan untuk kita menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Kemudian di hadis yang keempat, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Hadis ini kemarin sudah kita bacakan dan sudah kita sampaikan. Nabi katakan kepada para sahabatnya, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Jadi iman adalah kata kunci seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya non-muslim, maka mereka dalam pemahaman kita tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kalau orang yang mengatakan semua agama itu sama, bahkan semua agama itu masuk ke dalam surga, ya, ini di pemahaman kita adalah pemahaman yang salah. Karena mengapa? Syarat seseorang masuk ke dalam surganya Allah adalah beriman. Maka kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai saling mencintai sesama saudaranya. Jadi kita diperintahkan untuk saling mencintai, bukan diperintahkan untuk saling membenci. Ala adullukum awala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kepada kalian semuanya tentang sesuatu yang mana apabila kalian melakukan sesuatu tersebut kalian akan saling mencintai. Maka Nabi katakan kepada mereka, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi kabarkan kepada kita bahwasanya salam itu adalah salah satu cara agar kita dapat saling mencintai saudara semuslim kita. Ya, mungkin adanya kebencian di dalam diri kita, adanya mungkin sesuatu yang tidak baik di antara hubungan kita dengan saudara kita ini, ya karena kita mungkin selang berucap salam, jarang berucap salam. Artinya kalau kita sering ketemu kemudian saling mengucapkan salam, maka insya Allah akan terjalin di sana hubungan yang baik. Maka akan timbul pula rasa cinta kita kepada mereka. Kemudian di hadis yang kelima dari sahabat Abi Yusuf
Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kalau kemudian kita memberikan makannya ini di bulan puasa. Beberapa bulan yang lalu kita tengah berada di bulan Ramadan, di mana kata Nabi SAW, ya barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita berikan makanan. Nah, di sini juga Nabi perintahkan kepada kita, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Karena ternyata memberikan makanan itu termasuk bentuk kebaikan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat profesinya kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan minum kepada para orang-orang yang pergi untuk ke Baitullah. Jadi memberikan minuman, menyediakan tempat, memberikan makanan. Karena mengapa? Itu adalah perbuatan yang paling mulia, memberikan makan kepada orang lain. Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, dan sambunglah tali persaudaraan. Jadi ada perintah di sini, dan sambunglah tali silaturahim. Dan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim di sini adalah kepada karib kerabat kita yang masih ada hubungan darah. Misalnya kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita, keponakan kita. Jadi jelas baik dalam ayat, baik dalam hadis, kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Jadi sebenarnya kata ataupun bahasa silaturahim itu ya diperuntukkan kepada karib kerabat kita yang masih ada hubungan darah. Jadi kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim kepada mereka. Jangan sampai kemudian kita putuskan. Karena mengapa? Ada ancaman tidak akan masuk ke dalam surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi berapa banyak orang yang kemudian memutuskan tali persaudaraan kepada karib kerabatnya, bahkan kepada kakaknya sendiri, bahkan kepada ibunya sendiri. Terkhusus kepada orang-orang yang kemudian telah Allah berikan kepada mereka sebuah kedudukan. Maka di sebuah ayat Allah katakan, maka apabila Allah telah berikan suatu kedudukan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tadi kita sebutkan. Orang yang telah diberikan kekuasaan tadi akan kemudian memutuskan tali persaudaraan kepada karib kerabatnya. Karena mungkin dia sudah kaya, dia sudah luar biasa, kemudian saudaranya masih miskin dan sebagainya, sehingga apa? Nanti ditinggalkan. Ini diantara kekhawatiran Allah ketika Allah memberikan kekuasaan kepada hambanya. Jadi tidak boleh seseorang memutuskan tali silaturahim. Bahkan pernah datang kepada Nabi SAW seorang wanita yang bernama Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, kepada Nabi SAW, dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku. Nah, disebutkan di sini apakah ibu yang dimaksud adalah ibu kandungnya atau ibu sambungnya atau ibu persusuannya. Intinya apa? Asma mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku menginginkan sesuatu. Hanya saja apa? Pada saat itu ibunya masih dalam kondisi musyrik, masih dalam kondisi kafir. Maka Asma ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apakah saya masih diperbolehkan menyambung tali silaturahim kepada karib kerabatku yang berbeda agama? Maka kata Nabi SAW, sili ummak, sambunglah tali persaudaraan tersebut kepada ibumu. Artinya apa di sini? Bahkan kepada orang yang sudah berbeda agama dengan kita pun kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Terlebih kalau kemudian ya ibu kita muslim, bapak kita muslim, kakek nenek kita muslim, anak-anak kita semuanya muslim, maka sudah barang pasti menyambung tali silaturahim kepada mereka adalah bentuk kebaikan yang Allah perintahkan. Nah, sini. Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam, dan salatlah malam dan salatlah ketika manusia tengah tertidur lelap.
Artinya apa? Di sini ada perintah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan yang namanya sholat tahajud. Jadi Nabi katakan, wasallu wan nasun niyam, dan sholatlah kalian pada saat manusia tengah tertidur lelap. Yang dimaksud adalah sholat tahajud, sholat malam. Nah ini, tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan salam. Ini diantara cara, diantara trik agar kita dapat meraih surganya Allah. Yang pertama tadi menebarkan salam, kemudian memberikan makan kepada orang lain, menyambung tali silaturahim, kemudian mengerjakan sholat tahajud pada saat manusia tengah tertidur lelap. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh sahabat At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jadi At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini berkata, annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, bahwasanya dia suatu hari pernah mendatangi sahabat Abdullah bin Umar. Fayaghdu ma'ahu ila suq, kemudian apa? Diajaklah dia oleh Abdullah bin Umar untuk pergi ke pasar pada pagi hari. Jadi dia suatu hari pernah pergi ke rumahnya Abdullah bin Umar. Oleh Abdullah bin Umar diajaklah ke pasar. Ya, mungkin niatnya pengen bertamu, malah kemudian diajak ke pasar. Yuk ke pasar. Diajak ke pasar. Kemudian apa? Fayaghdu ma'ahu ila suq. Qala fa idza ghadawna ila suq lam yamurra Abdullah ala saqati wala sahibu bi'ati wala miskin wala ahadun illa sallama alaihi. Jadi At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, dan tidaklah kita melewati seorang pun, di sini sebutkan rakyat jelata. Jadi saat pergi ke pasar itu kan mereka jalan. Jadi Tufail mengatakan, tidaklah kita melewati rakyat-rakyat jelata, atau mungkin para penjual, atau mungkin orang-orang miskin, atau siapapun itu yang kita temui di jalan, kecuali Abdullah bin Umar pasti mengucapkan salam kepada mereka. Ini diantara hadis yang disampaikan oleh At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia ini, apabila pagi hari dia pergi ke pasar, kemudian apa? Untuk beli sesuatu, tidak. Jadi beliau tuh ke pasar hanya untuk memberikan salam kepada siapapun yang dia temui. Qala Tufail faji'tu Abdullah bin Umar yauman fastatba'ani. Kemudian apa? Abdullah bin Umar mengajakku ila suq, mengajakku untuk pergi ke pasar. Faqultu lahu ma tasna'u bisuq. Kemudian dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, apa yang akan kita perbuat saat kita pergi ke pasar? Jadi ditanya dulu, apa yang akan kita lakukan nanti kalau kita di pasar? Ya, kalau kita kan kalau nggak beli sesuatu, yang ngapain ke pasar? Nah, makanya beliau berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apa yang kita lakukan nanti kalau kita sudah sampai di pasar? Wa anta la taqif 'alal bai', sedangkan kamu nanti tidak akan pernah berhenti di seorang pedagang. Dia jadi kalau ke pasar enggak berhenti. Pengen nanya sesuatu tidak. Wa la tas'al an asil, dan engkau tidak akan pernah menanyakan tentang barang apapun itu kepada pedagang. Wa la tusawwimu biha, dan juga engkau tidak akan menawar sesuatu apapun dari barang-barang mereka. Wa la tajlis fi majalis suq, dan engkau pun tidak akan pernah duduk di tempat-tempat para penjualan mereka. Wa aqulu ijlis bina hahuna natahaddas. Maka kemudian Abdullah bin Umar ketika ditanya seperti ini, dia berkata kepada Tufail, wahai Tufail, kemarilah duduk bersamaku untuk kita berbicara sesuatu hal. Ya Aba Batn. Kemudian Abdullah bin Umar ini berkata kepada At-Tufail ini, ya Aba Batn, wahai orang yang perutnya besar. Jadi pada saat itu Tufail ini ya mungkin gendut, atau mungkin ya intinya memiliki perut yang besar, sehingga oleh Abdullah bin Umar disebutkan, ya Aba Batn, wahai orang yang memiliki perut yang sangat besar. Wa kana Tufail da batnin innama naqdu min ajlis salam. Sesungguhnya kita pergi ke pasar itu hanya untuk mengucapkan salam saja. Jadi kata Abdullah bin Umar, kita ke pasar itu enggak pengen beli sesuatu, juga enggak pengen nawar sesuatu, tapi hanya untuk mengucapkan salam kepada mereka. Karena mengapa ya tadi? Salam itu bentuk kebaikan dan mengandung 3 doa kebaikan. Didoakan keselamatan,
didoakan mendapatkan rahmat dari Allah, didoakan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka semakin banyak orang yang kita doakan dan mereka balik mendoakan kita, akan semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Berbeda dengan kalau kemudian kita salam setiap hari cuma satu orang saja, maka ya doa kebaikannya ada tapi dikit. Berbeda dengan kalau kemudian kita memberikan salam kepada siapa saja yang kita jumpai, kita temui dan lain sebagainya, maka akan semakin banyak kebaikan yang kita raih. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini beberapa hadis dan juga ayat yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan dari kita mengucapkan salam. Kemudian kita masuk pada bab berkaitan dengan kaifiyatus salam, tata cara atau metode kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Yustahabbu an yaqula al-mubtadi' bis salam, dianjurkan bagi orang yang mulai mengucapkan salam untuk mengatakan kepada saudaranya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ucapan yang paling dianjurkan saat kita bertemu saudara kita adalah mengucapkan salam dengan selengkap-lengkapnya. Tidak assalamualaikum saja, tidak assalamualaikum warahmatullahi saja, tetapi secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi dhamiril jama', dan kemudian kita menggunakan dhamir jama', kata ganti jama'. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya mufrad, ada namanya musanna, ada namanya jama'. Jadi kalau lawan bicara kita adalah satu orang, maka ada kata khusus. Misalnya assalamu alayka, karena orang yang satu maka kita pakai assalamu alayka. Kalau orangnya dua, assalamu alaikuma. Kalau orangnya banyak, tiga atau lebih, maka kita katakan assalamu alaikum. Nah, tetapi khusus untuk salam, mau satu orang, mau dua orang, mau tiga orang, mau laki-laki, mau perempuan, tetap yang dianjurkan adalah kita mengatakan, mengucapkan kepada mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ya boleh saja kita mengatakan kepada orang yang kita temui misalnya assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Kalau yang kita temui misalnya perempuan, assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh, juga boleh. Tapi tetap redaksi yang paling baik yang Nabi ajarkan kepada kita adalah dengan menggunakan dhamir jama', dengan menggunakan kata ganti jama'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in kana al-musallam alaihi wahidan, meskipun yang kita berikan salam, yang kita ucapkan adalah satu orang saja. Wa yaqulu al-mujib, dan orang yang diberikan salam hendaknya mengucapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tambahan wa di awalnya. Kalau salam assalamualaikum, kalau menjawab wa alaikumussalam, jadi ada tambahan wawunya. Wa ya'ti biwawil ataf fi qawlihi wa alaikum. Kemudian dalam hadis disebutkan di sini bahwasanya sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila nabi, suatu hari pernah datang seseorang kepada Nabi. Faqala, kemudian orang ini berkata kepada Nabi, assalamu alaikum. Faradda alaihi, kemudian Nabi menjawab salamnya. Thumma jalasa, kemudian orang tersebut duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang ini duduk, Nabi katakan asyara, 10. Thumma jaa akhar, kemudian masuklah orang yang lainnya. Faqala assalamu alaikum warahmatullah, kemudian dia berkata assalamualaikum warahmatullah kepada Nabi. Faradda alaihi fajalasa, kemudian Nabi balas salamnya, lalu dia duduk. Faqala, kemudian Nabi katakan isruna, 20. Thumma jaa akhar, kemudian masuklah orang lain ke rumah Nabi, lalu berucap salam kepadanya. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa, kemudian Nabi jawab salamnya, lalu dia duduk. Faqala, kemudian Nabi katakan 30. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Jadi para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, selain kita diberikan doa oleh saudara kita berupa doa keselamatan, doa rahmat dari Allah, doa keberkahan, pun Allah akan berikan kepada kita 30 kebaikan
manakala kita memberikan salam dengan salam yang sempurna. Jadi luar biasa sekali. Kita dapat meraih beberapa banyak pahala hanya dengan mengucapkan salam. Terlebih kalau kemudian orang yang kita salami adalah jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Ini luar biasa. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala li Rasulullah, suatu hari Rasul pernah berkata kepadaku. Nabi katakan kepada istrinya Aisyah, hada Jibril. Wahai Aisyah, ini adalah malaikat Jibril. Yaqra alaikis salam, telah mengucapkan salam, menitipkan salam kepadamu. Faqalat qultu wa alaihi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan malaikat Jibril pun itu sampai menitipkan salam kepada istrinya Nabi, yang kemudian oleh Aisyah dijawab wa alaihi salam, dan semoga Allah pun memberikan keselamatan kepada malaikat Jibril wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisnya sahih, rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi para malaikat pun sama, ucapan salamnya kepada manusia pun sama, dan ucapan kita kepada para malaikat pun sama, tidak ada bedanya. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'ada thalathan. Jadi Nabi apabila berkata kepada seseorang, Nabi mengulangi ucapan tersebut sebanyak 3 kali. Jadi banyak kita dapati ada beberapa hadis Nabi itu kalau setelah menyampaikan diulangi lagi supaya lebih bisa dipahami. Hatta tafhama anhu, supaya apa? Supaya para sahabatnya lebih memahami apa yang disampaikan Nabi. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan apabila Nabi mendatangi suatu kaum, maka Nabi memberikan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Maka kemudian dijelaskan itu apabila orang yang didatangi Nabi adalah jumlahnya banyak. Dan zaman dulu kan tidak ada mix seperti ini, sehingga apa? Kalaupun diucapkan salam, bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang tidak mendengarkan. Maka Nabi apabila sahabat yang disampaikan suatu hadis jumlahnya banyak, maka Nabi biasanya mengulangi sebanyak 3 kali. Assalamualaikum belum terdengar, jawabannya akan Nabi ulangi sampai kemudian 3 kali. Akan tetapi kalau kemudian jumlah para sahabat itu sedikit, ya Nabi biasanya mencukupkan hanya dengan 1 kali salam saja. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, demikianlah beberapa hadis yang menjelaskan tentang fadilah dari kita mengucapkan salam kepada saudara kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan di pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan adabus salam. Marilah kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.